Masjid Baitur Rahman. Dan alhamdulillah yang berikutnya, perkumpulan kita ini kita lakukan setelah kita semuanya melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan memang agenda utama kita sebenarnya adalah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga, tetangga, sahabat yang mungkin hingga saat ini masih dalam keadaan sakit, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan. Lalu kemudian mudah-mudahan juga semua amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebermanfaatan ilmu untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, di antara doa yang sering didoakan oleh Rasulullah SAW di setiap hari, memang redaksinya yang biasa saya pakai itu, Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kita bermohon atau kami bermohon mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi itu setiap hari didoakan oleh Rasul. Bahkan doa ini cenderung dibaca di pagi hari. Minta ilmu yang bermanfaat supaya setiap hari ada pengetahuan bertambah walaupun sedikit sifatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala diterima semua amal ibadah. Jadi faktor penerimaan itu tidak kalah pentingnya untuk kita doakan. Karena kalau hanya bekerja, beraktivitas, beribadah, tetapi ujungnya tidak diterima, kan itu penyesalan yang luar biasa. Kita sudah banyak puasa, kita sudah banyak sholat, kita sudah banyak melakukan apa, ternyata ujungnya bisa tidak diterima. Makanya seluruh agenda-agenda besar mesti ditutup dengan doa Allahumma taqabbal, ya Allah mohon diterima. Atau sebelum agenda itu selesai, dari awal kita ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebentar lagi atau di pagi hari ini kami akan menghadapi aktivitas kami semua, mohon diterima sebagai sebuah amal ibadah. Wa amalan mutaqabbala, kemudian wa rizqan thayyiba. Di sebagian riwayat tidak disebutkan halalnya, tapi di sebagian riwayat disebutkan thayyibanya. Dan kami mohon rezeki yang baik. Kenapa halal tidak disebutkan? Ya karena untuk orang Islam halal itu sudah standar umum, jadi nggak perlu diucapkan terlalu tegas, itu sudah pasti. Nah, tinggal thayyibah, rezeki yang masuk, yang datang kepada kita itu sifatnya thayyibah. Thayyibah itu dia mengandung kebermanfaatan yang jelas, baik untuk fisik berupa makanan dan minuman. Misalnya kita mendapatkan makanan dan minuman halal, tetapi secara medis misalnya makanan dan minuman itu berbahaya untuk masuk ke tubuh kita. Nah, itu juga kategorinya tidak baik. Ghairu thayyib. Nah, kita kepingin yang thayyib, kita kepingin yang halal, juga yang thayyib. Saya kira di sini banyak dokter, banyak ahli kesehatan yang berbicara lebih tepat tentang bab kesehatan, karena ternyata tidak semua yang sebelumnya halal kita dapatkan dengan cara-cara yang halal, dan tidak semuanya sekali lagi bagus untuk kita konsumsi secara rutin. Nah, begitu seterusnya, diberikan rezeki kendaraan, diberikan rezeki rumah, diberikan rezeki pasangan, kita kepengen itu semua adalah yang thayyib. Diberikan anak yang thayyib juga, seperti doa para nabi ya, Rabbi habli minas shalihin, diberikan anak-anak yang saleh. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita sudah
membaca 1000 hadis lebih ya di berapa 2 tahun terakhir mungkin ya. Di 2 tahun terakhir ini kita sudah baca lebih kurang 1100-an hadis. Pada malam atau pada subuh hari ini kita melanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita bisa baca beberapa hadis di subuh kali ini untuk kita dengar dan untuk kita pahami bersama, juga sebisa mungkin untuk kita laksanakan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadis ini, terutama dalam bab adab dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. Haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Wa'il Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatanajathnani duna al-akhar hatta yakhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Wa 'anil A'mash an Abi Salih an Ibni Umar qala idza kanu arba'atan fala ba'sa. Wa 'an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu qulna fa in kanu arba'atan qala la yadurruhu. Ini mengulang yang kemarin kita baca di terakhir sekali tentang berbisik-bisik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatanajathnani dunal akhar, janganlah dua orang di dalam sebuah perkumpulan satu dengan yang lainnya berbisik-bisik. Tapi kalau dalam sebuah ruangan cuma ada 2 orang itu, ya itu kategorinya bukan berbisik-bisik kan, sesama dia itulah berarti. Nah, misalnya di forum masjid ini, di forum masjid seperti ini, misalnya janganlah sekiranya ada 2 orang yang berbisik-bisik dunal akhar dan tidak mengajak yang lain, hatta yakhtaltu bin nas, hingga akhirnya dia bergabung bersama manusia-manusia yang lain. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena yang demikian khawatirnya adalah bisa membuat sedih yang lain atau bisa membuat suasana tidak enak. Atau lebih spesifiknya Rasulullah SAW idza kanu salasatan menyebutkan begini, jika seandainya mereka bertiga. Kalau orang banyak, saya kira saya tadi salah memulai. Kalau orang banyak seperti ini tidak jadi masalah. Kalau mereka khususnya bertiga, idza kanu salasatan, kalau seandainya mereka bertiga, fala yatanajathnani dunas salis, janganlah seandainya 2 orang ini saling berbisik-bisik dan yang satunya ini ditinggalkan begitu saja. Nah, kemarin kita sudah ngomong kecuali dengan izin ya. Jadi kalau orang bertiga, kita ngomong begini, izin sebentar ya, ada perlu sama teman kita. Nah, akhirnya kita berbicara misalnya berdua sama yang satunya. Tapi kalau tidak izin, nah itu bisa khawatirnya membuat hati yang satu itu menduga-duga, kenapa saya tidak diajak? Apakah saya tidak penting untuk mendengarkan informasi? Kenapa saya tidak diajak? Apa jangan-jangan ini ngomongan saya? Kenapa saya tidak diajak? Atau jangan-jangan ini terus dugaan-dugaan seperti itu? Ya walaupun mungkin tidak seluruh orang ya, tidak seluruh orang akan berpikir seperti itu, tetapi ini adalah mazinnatun. Mazinnatun itu peluang bagi orang yang akhirnya bisa menduga ke arah sana. Misalnya saya pribadi, kalau seandainya saya bertiga sama sahabat, 2 orang yang lainnya berbisik-bisik, saya cenderung akan cuek. Tetapi tetap saja menyisakan kemungkinan, kok saya nggak diajak, gitu kan? Nah, menyisakan kemungkinan seperti itu. Nah, hal yang terkecil seperti ini itu di dalam Islam oleh Rasulullah SAW itu dibahas. Jadi
betapa sempurnanya ajaran agama kita, terutama terkait dengan keharmonisan antara sesama manusia, sampai sedetail ini petunjuknya. Kalau sedang bertiga, yang dua ini jangan berbisik-bisik, sedangkan yang satu ini ditinggalkan begitu saja, kecuali dengan izin terlebih dahulu. Jangankan berbisik-bisik begitu ya. Kalau di desa-desa kan ada tradisi sedekahan. Mengundang sedekah itu ada dua. Ada yang diundang hari bemasak. Jadi kalau seandainya sedekahnya Minggu, bemasaknya Sabtu, mengundang Sabtu bemasak, Minggu nak nikahkan. Ada sebagian orang yang hanya diundang minggunya saja, bemasak tidak diundang. Nah, ini di masyarakat kita, kalau tinggalnya tidak jauh dari rumah sahibul hajat yang punya gawian, ada rumah yang hanya diundang hari Minggu saja, itu orang berpikir, ngapo ya saya kok tidak diajak memasak gitu ya. Pertanyaan masyarakat itu begitu, kenapa ya saya tidak diajak memasak ya? Cuma diajak untuk datang di hari Minggunya, saya tidak diajak untuk datang di hari Sabtunya. Apa saya ini sudah tidak bersalah? Apa saya sudah tidak bersanak lagi katanya? Apakah saya sudah tidak dianggap sebagai keluarga dekat lagi? Apakah karena saya sudah tinggal di luar RT, padahal saya masih ada hubungan keluarga dengan sahibul hajat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akhirnya kalau di dusun-dusun itu membuat sedekah kecil jadi besar. Yang ini nak diundang, atau yang ini tidak nak diundang, tidak lemah. Tidak lemah itulah sebenarnya bagus, sebenarnya positif itu. Kita berusaha menjaga hubungan harmonis yang selama ini sudah terjadi, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hingga akhirnya muncul perasaan tidak enak kalau si A itu hanya kita undang hari Minggunya saja, padahal kita ini ada bemasak-bemasaknya hari Sabtu. Ini hubungan keluarga, juga kadang-kadang hubungan sahabat. Kadang-kadang saya sering mendengar kalau ada orang mau sedekahan itu ngomongnya begini, nanti kalau mengundang kami, jangan mengundang di hari Minggunya, undang juga di hari Sabtunya gitu. Nanti saya bawakan bebek 4 ekor ya. Bebek 4 ekor. Itu orang tidak niat, seriusnya kalau dia datang mau sedekah ngasih bebek 4, ngasih gula, ada yang ngasih gula sekarung gitu kan, sekarung ngasih gula. Ya walaupun ada sebagian tradisi itu dianggap sebagai hutang ya, tapi saya nggak tahu di mana-mana yang kadang-kadang dianggap hutang. Secara umum kalau diorganilir ya itu tidak dianggap hutang, tapi ya moral saja sifatnya ya. Makanya kadang-kadang ada yang nyatet ya, ada yang nyatet si A bawa ayam, si B bawa ayam munggo. Kadang-kadang catatan itu formalitas saja sebenarnya kadang-kadang, walaupun kadang-kadang dijingok juga. Pas si A sedekah itu ngasih kita bebek 2, kadang-kadang kita cuma ngasih gula 2 kilo misalnya, nggak ada wajar. Akhirnya ada semacam timbal balik ya. Maksud timbal balik itu kita berusaha membalas kebaikan orang minimal dengan cara yang setimpal. Dan itu sudah ajaran Rasul sebenarnya. Jika seandainya ada orang yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu kata Rasul, coba usahakan balas dengan perbuatan yang setimpal. Kalau tidak bisa, doakan. Jazakumullahu khairan. Doakan, redaksi doanya, semoga Allah memberikan pahala. Jazakumullahu khairan. Itu sekurang-kurangnya. Tapi sebelum jazakumullahu khairan, usaha dulu yang real. Usaha dulu yang real. Orang beri apa, kita usahakan untuk setara, kira-kira begitu ya. Nah makanya juga saat kita memberi orang hadiah, memberi orang tadi sedekah segala macam, kita juga melihat juga kira-kira orang ini pantas kita beri apa. Karena ada semacam khawatirnya orang yang kita beri sedekah, beri hadiah itu berusaha untuk membalas kita dengan hal yang setimpal, dan akhirnya mereka tidak kuasa.
Sekali lagi balik ke sini, jadi jangankan permasalahan berbisik-bisik, hanya diundang di hari H saja, tidak diundang di hari bermasak, itu kadang-kadang membuat hati orang bersedih. Nah, itu saya rasakan sekali, khususnya di desa kami, di desa Sakatiga. Kalau ada yang tidak diundang bermasak, mereka kadang-kadang berutuh, alhamdulillah kamu pergi, kami tidak diundang bermasak. Nah, itu kan omongan seperti itu. Jak sendirian itu kan. Padahal kan diundang memasak itu kan ada tempengan, minimal ayam siko kan. Tapi mereka bersedih, kok apalah kami tidak diundang memasak. Seakan-akan kami ini bukan keluarga dekat, bukan sahabat dekat gitu kan. Seakan-akan orang jauh. Kalau orang jauh kan biasa kan, undangan dari Palembang diundang hanya hari Minggu. Nah, itu ma'asyiral muslimin. Kecuali dengan izin pasti. Kemudian kalau dia lebih dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7, komunitas banyak seperti dalam masjid ini tidak jadi masalah. Saya Pak Fadlan sekali waktu berbisik-bisik dengan yang lain, tidak apa-apa karena ini sifatnya banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Burdah ibni Abi Musa qala jalastu ila Abdullah ibn Salam faqala innaka jalasta ilaina wa qad hana minna qiyamun faqultu fa idza syi'ta faqama fattaba'tuhu hatta balaghal bab. Nah, ini bagus juga. Dari Abu Burdah bin Abi Musa. Jadi di tradisi Arab itu mereka punya tradisi manggil orang dengan sebutan bapak si A. Misalnya nama bapaknya, nama anaknya Abdullah, berarti bapak Abdullah. Bapak Abdullah ini bahasa Arabnya Abu Abdullah, Abu Abdillah. Nah, model Abu ini kan akhirnya kan oleh sebagian orang kita dipakai dalam keluarga mereka. Misalnya nama anak saya yang pertama misalnya Ahmad, berarti saya kalau mengenalkan dengan orang, perkenalkan nama saya Abu Ahmad. Sebenarnya itu biasa-biasa saja, maksudnya boleh-boleh saja karena ini adalah tradisi Arab ya. Menyebutkan saya Abu Ahmad, perkenalkan nama saya Abu Ahmad, saya tinggal di Mata Merah misalnya kan. Tapi karena akhirnya oknum lah bahasanya ya, kita menyebutnya oknum, yang terdengar oleh kita, yang terbaca oleh kita negatif, akhirnya kok kita kalau mendengar nama Abu itu kok langsung negatif gitu ya. Abu Ahmad kok kesannya negatif gitu. Karena tadi ini faktor media juga sebenarnya. Faktor yang kita dengar kalau ada hal-hal yang sifatnya pemberitaan negatif, kok namanya Abu gitu kan, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Ya padahal ini biasa-biasa saja. Ini sebagai sebuah budaya, tradisi, dia flat, dia mubah saja. Boleh-boleh saja untuk kita ikuti. Dan akhirnya kan di dalam bahasa kita sehari-hari kita juga kadang-kadang pakai kan. Nama saya misalnya, nama anak saya Ahmad, berarti saya ayah Ahmad, bapak Ahmad, bapaknya Ahmad. Bahkan dalam tradisi Melayu itu ada. Dalam tradisi kita Melayu, terutama Melayu Bangka, benar nggak Pak? Mereka punya panggilan sama. Anak pertama itu dijadikan sebagai panggilan. Saya anak pertama namanya Ahmad, berarti bapaknya dipanggil Bapak Ahmad. Walaupun namanya Sulaiman, namanya Sulaiman dipanggil dengan Bapak Ahmad. Saya baca novelnya Andrea Hirata, ini seorang novelis asal Bangka. Dicitrakan bahwa novel beliau itu novel budaya, sehingga beliau membawakan budaya-budaya Melayu Bangka. Nah, yang jelas ini hanya komentar saja ya, maksudnya komentar karena kita baca Abu Burdah, dari Abu Burdah
bin Abu Musa qala jalastu ila Abdullah bin Salam, saya duduk bersama Abdullah bin Salam. Faqala, jadi saat Abu Burda ini datang mau duduk dengan Abdullah ibn Salam ini, kemudian kata Abdullah ibn Salam ini, innaka jalasta ilaina wa qad hana waqtul qiyam, atau wa qad hana minna qiyam. Abdullah bin Salam ini ngomong, kamu datang, kami ini lah nak balik, kira-kira ya. Jadi ada yang nak duduk, ada yang nak berdiri. Yang nak duduk ini kebetulan kepengen duduk dekat kita, kita sendiri pengen pergi. Nah itu jangan sediaman. Jangan sediaman itu bahasa terjemahan tafsir hadis ini ya. Jadi jangan sediaman, dia duduk kita pergi gitu kan. Jadi minimal ada basa-basi, oh mohon maafnya, aku nak pergi gitu kan. Lanjut dulu lah gitu kan. Nah, jadi minimal ada basa-basi seperti itu. Jadi sampai sedetail itu. Luar biasa sekali pengajaran-pengajaran, pengamalan-pengamalan tingkah laku yang positif dari orang-orang tua kita terdahulu. Ini kita menyebutnya orang-orang tua kita, walaupun beda generasinya 1000 tahun lebih, gitu kan. Jadi orang datang, itu nak pergi, sama lah ini berintasan, balik ke sedekah tadi kan. Orang mau datang, itu orang nak balik, ya minimal jangan sediaman lah kan, jangan sediaman. Nah, misalnya kami nak duluan, ada gawe. Nah, bahasa-bahasa seperti itu penting sekali. Jangan calcul gitu. calcul. Wong datang, kita balik gitu kan. Wong duduk, kita berdiri gitu kan. Hanya minimal maaf, brother gitu kan. Kita ada gawe dulu sebentar ya kan. Nah, minimal seperti itu. Pokoknya bagus sekali ini. Bagus sekali. Ini mencairkan suasana, mengakrabkan dan membahagiakan tentunya ya. Kita kalau punya sahabatnya yang bagus seperti ini. Hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ismail ibnu Abi Khalid qala haddatsani Qaisun an abihi annahu jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Dari Qais, dari bapaknya. Nah ini juga pernah saya komentari dalam periwayatan hadis itu kita sering mendengar dari bapaknya. Nah ini berarti bapaknya ini senang bercerita. Ini positifnya, punya bapak sering keluar, mendengar informasi A, mendengar informasi B, melihat A, melihat C, pulang ke rumah dia ceritakan itu ke anaknya, ke istrinya, dia ceritakan itu ke orang yang ada di dalam rumahnya. Tadi misalnya saya mendengar di masjid ada Habib Fulan berbicara seperti ini. Akhirnya nanti anak kita nanti bercerita lagi nanti. Nah, cerita-cerita yang dibangun inilah akhirnya membuat ilmu yang dari guru-guru terdahulu itu sampai kepada kita. Ini faktor cerita. Faktor cerita. Gampanglah kita mau menuliskan, karena ini adalah perkara yang lebih sulit lagi kalau kita mau menuliskan, meresume. Minimal kita membagi cerita. Nah, cerita-cerita yang kita dengarkan hingga saat ini sebenarnya ini adalah turun-temurun dari cerita-cerita yang dulu pernah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, tapi setidaknya secara umum lah ya, maksudnya kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kalau ada hal-hal yang positif untuk kita bawa pulang ke rumah itu bagus sekali. Mana tadi Fakobah? An Qais an Abihi, dari Qais dari bapaknya. Jadi bapaknya bagus sekali ini, sering bercerita. Annahu jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Dia datang di hadapan Rasulullah SAW dan Rasul sedang berkhutbah, sedang ceramah, sedang berbicara. Faqama fis syamsi. Lalu kemudian Qais ini dan bapaknya ini
saat mendengarkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah ini, dianya berdiri atau dianya duduk faqama fi syamsi, dia duduk berpanas di bawah terik matahari. Fa'amarahu fatahawwala ila zilli, lalu kemudian oleh Rasulullah SAW, orang yang mendengarkan ceramahnya Rasul, khutbahnya Rasul di bawah terik matahari itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpindah tempat ke zil. Zil itu tempat berteduhnya, pohon rindang. Nah, di bawahnya itu tempat berteduh. Ini sedang apa namanya? Sedang khutbah ini. Ini sedang khutbah. Entah, kayaknya bukan khutbah Jumat ini. Kalau dalam, jadi Rasul SAW itu, beliau kalau berkhutbah sangat ngeh dengan audiens. Sekali waktu Rasul sedang berkhutbah Jumat. Ini khutbah Jumat kasusnya. Di dalam sebuah hadis Rasul SAW diceritakan sedang khutbah Jumat, ada orang masuk Masjid Nabawi. Kemudian orang yang masuk Masjid Nabawi ini langsung duduk. Nah, Rasul saat sedang berkhutbah itu ditanya sama Rasul, "As-sholaita raka'ataini?" Itu yang baru masuk sudah salat 2 rakaat belum? Dijawab sama orang itu, "Belum." Kata Rasul, "Salatlah tapi ringan saja. Sholli tapi khafif." Salat kata. Tapi salatnya ringan saja. Oh, ini ngehnya berarti ya, ngeh sekali. Dan ini juga jawaban untuk yang bertanya, kalau kita datang ke masjid, imam sedang berkhutbah, apa langsung duduk, apa sholat 2 rakaat dulu? Sunnahnya tetap sholat 2 rakaat dulu. Ya, walaupun kalau seandainya tidak langsung duduk, boleh-boleh saja sebenarnya, karena teguran Rasulullah SAW itu difahami oleh para ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih juga, itu sebagai teguran kesunnahan, bukan teguran sebuah kewajiban. Karena ini sholat tahiyatul masjid. Tapi ini Rasul kalau beliau sedang berkhutbah atau ceramah itu memang ngeh sekali dengan audiens. Nah, termasuk ini, ada orang yang mendengarkan ceramah Rasul berpanas. Nah, kata Rasulnya itu pindah ke sini, pindah sini, atau maju ke sini. Nah, ini yang kadang-kadang sulit dicontoh oleh kita, gitu kan, terutama oleh para penceramah juga. Mau di forum khutbah Jumat atau di forum-forum yang lebih santai dari khutbah Jumat. Kalau kita kalau di khutbah Jumat itu kayaknya sakral sekali ya, sehingga nggak boleh satupun gerak-gerik kita yang pokoknya kita kalau khutbah Jumat itu kesannya harus ditata benar gitu ya. Padahal sebenarnya khutbah Jumat itu juga fleksibel juga sebenarnya. Maksudnya tidak sesakral dan tidak ya pokoknya tidak sesempit yang ada di dalam bayangan kita. Boleh khatib itu menegur, boleh sebenarnya. Cuma kita tidak punya kebiasaan seperti itu. Dulu saya waktu masih mahasiswa, ada Dr. Duwais namanya, ini orang Saudi Arabia, ahli usul fikih. Khutbah Jumat di aula besar. Kemudian saat beliau berdiri, itu masih banyak yang berdiri di pintu masuk. Berdiri di pintu masuk. Atas dasar di depan mereka ini sudah sempit, tapi di depan sini masih agak longgar. Akhirnya kata Dr. Duwais, setelah beliau naik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, terus setelah amma ba'du, setelah segala macam, kata beliau, ayyuhal ikhwa taqarabu, wahai para jamaah, coba merapat dikit gitu ya, supaya yang di luar itu bisa masuk. Nah, luar biasa, saya menyaksikan sendiri. Oh, berarti ini salah satu contoh praktik khutbah Jumat menegur jamaah. Wahai ikhwa, ya jamaah taqarabu katanya. Taqarabu. Marah dikit gitu kan. Ini masih ada yang kosong sini. Supaya teman-teman kita yang berada di belakang bisa masuk kata beliau. Nah, itu contohnya. Itu nih, ya yang khatibnya ngeh dengan audiens. Dan Rasulullah SAW juga menjadi contoh baik bagi kita saat menjadi imam sholat, juga ngeh dengan kondisi jemaah. Rasulullah SAW kadang-kadang
Kadang-kadang apa? Melihat jamaah untuk merapikan saf sholat ya. Sawu sufufakum. Ini bahasa Arabnya. Sawu sufufakum. Kadang-kadang kita mendengar sawu sufufakum, sawu sebenarnya ya. Sawu sufufakum. Rapatkan, luruskan barisan. Pernah Rasul melihat kan? Sebenarnya salah satu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ini menurut sebagian para ulama bukan hanya fokus ke rapat dan lurusnya, tetapi Rasul juga melihat, oh misalnya ada yang duduk sholatnya, berarti itu ada yang duduk kan, oh, kan? Jadi saat melihat ke belakang itu, Rasul juga melihat kondisi jamaah. Oh ada anak-anak, harusnya seperti itu. Baru berbalik ke arah kiblat, baru Allahu Akbar. Nah saat membaca segala macam, di dalam pikiran seorang imam itu di belakang saya ini ada jamaah tua yang lagi duduk, sholatnya duduk. Ada anak-anak, anak-anak ini kalau dia ada orang tua berarti ada orang tuanya, berarti kan? Sisi sedikit misalnya ada yang bawa jualan, oh berarti ada yang jualan kan? Mampir ke sini kan sholatnya. Dia misalnya jual kelontongan, kadang-kadang kan ada orang yang sholat mampir ke masjid kan jualannya dibawa ke dalam masjid kan? Maksudnya bukan untuk berjualan di dalam masjid, karena kalau ditaruh di luar hilang kan. Akhirnya ada yang naruh di belakang. Oh berarti ada yang mampir di sini, mereka musafir jualan. Nah kira-kira pilihan tata cara sholat untuk ragam orang seperti ini mana yang paling pas? Akhirnya dipilihkan oleh Rasul. Misalnya Rasul baca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, ayat-ayat standar seperti itu ya. Coba bandingkan dengan Rasulullah SAW kalau beliau sholat sendirian. Beliau pernah sholat tahajud sendirian, tidak ngajak orang, tidak sendirian. Ibnu Abbas pada waktu itu masih kecil, melihat Rasul sholat, meloklah beliau di sholat tanpa diajak. Sebelumnya Rasul tidak ngajak, ikut sholat. Rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah seperti biasa. Setelah itu lanjut dengan Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biasalah Bapak. Mungkin tebakan kita 10 ayat kan? 10 ayat lewat ya kan? Mungkin tebakan kita 20 ayat lewat ya kan? Tebakan kita 30 ayat lewat. Sampai akhirnya tembus ayat kursi. Ayat kursi itu sudah 200-an ayat itu. Mungkin tebakan kita sudah ayat kursi selesai. Ternyata sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai hadis Al-Baqarah. Setelah hadis Al-Baqarah mungkin tebakan Ibnu Abbas mungkin setelah ini kita ruku kan. Ternyata setelah itu lanjut lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, lanjut lagi Alif Lam Mim Ali Imran kan. Terus akhirnya Al-Baqarah, Ali Imran hadis lagi. Lanjut lagi sampai Al-Maidah, lanjut lagi sampai An-Nisa. Rasul serakaatnya hampir 5 juz. Itu kalau sembahyang dewean. Kalau sembahyang sendirian 5 juz. Saya nggak bisa membayangkan sholat 1 rakaat 5 juz. Masya Allah gitu kan. Nah ini teladan bagi kita semua. Sholat sendirian 5 juz. Siapa kira-kira yang sekarang ini sholat sendirian 5 juz ya? Sholat itu dalam posisi sholat itu kan. Kita baca Quran 5 juz dalam posisi duduk, itu baik mungkin tidak tekan. Padahal kita duduk, di depan kita ini ada baju aqua gitu kan, ada baju teh, dan buka lagi. Itu baik mungkin tidak habis 5 juz. Yakin saya tidak habis. Kalau bacaan standar sejuz itu 30 menit lah ya, misalnya ini dicepatkan. Bacaan standar 1 juz itu 30 menit. Berarti kalau 5 juz 2 jam setengah. Tidak kuat kita 2 jam setengah sekali duduk, tidak kuat. Ya mungkin ada beberapa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik, dia bisa sekali duduk 5 juz, tapi itu tidak banyak. Itu sekali lagi tidak banyak. Saya ulang lagi karena Rasulullah SAW itu beliau itu sangat ngeh dengan kondisi audiens, dengan kondisi makmum, dengan kondisi yang mendengarkan khutbah, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan jangan duduk, jangan berdiri di tempat yang panas.
Yang panas 100% jangan duduk di sana, jangan berdiri di sana. Yang 50%-nya teduh, 50%-nya panas, ini juga ada larangan untuk tidak duduk di sana. Jadi kalau kita duduk, separuh badan kita ini panas, separuh badan kita ini teduh, itu juga cenderung dilarang oleh Rasulullah SAW untuk duduk di tempat yang seperti itu. Separuh panas, separuh dingin, itu bagi Rasulullah SAW bukan tempat favorit. Ya walaupun tidak wajib ya, tidak wajib pindah, tetapi umumnya Rasul meminta kita untuk tidak duduk di sana. Kalau dingin, duduk di dingin ya. Kalau di panas pun sebenarnya jangan juga karena kondisi tidak kuat. Tapi kalau pilihannya olahraga di lapangan ya beda lagi kan. Jadi jangan duduk di separuh itu. Sama juga sebenarnya jangan memakai sendal. Jangan satu kaki memakai sendal, satu kaki yang lain tidak memakai sendal. Itu juga jangan. Tak bagus. Cenderung dilarang. Satu pakai sendal, satu tidak pakai sendal. Jangan. Atau pakai sendal lain sebelah juga jangan. Karena itu menjatuhkan muruah, menjatuhkan kewibawaan. Pakai sendal lain sebelah itu. Cuma sekarang ini ada sendal yang memang dibuat lain sebelah, terutama warna. Satu warnanya kuning, satu warnanya hijau. Tapi ininya pas, bukan kanan semua, bukan kiri semua. Kanan dan kirinya pas. Kadang-kadang kan lain sebelah itu kan kanan galau atau kiri galau. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Amr bin Auf qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Khalid an Abi Kilabah qala akhbarani Abul Malih qala akhbarani Abul Malih. Abul Malih nama orang, Abu Malih berkata, dakhaltu ma'a abika Zaid ala Abdullah bin Amr. Jadi ini cerita sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr. Fahaddatsana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu shaumi. Saat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ini menceritakan tentang puasanya, bahwa beliau rajin puasa sunnah. Fadakhala alayya fa'alqaitu lahu wisadatan min adabin hasbuha lifun fajalasa 'ala al-ardi wa saratil wisadatu baini wa bainahu. Jadi Abdullah bin Amr itu pernah datang masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian fa'alqaitu lahu wisada. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diberikan wisada. Wisada itu ini arti dasarnya itu bantal, tapi bukan bantal untuk guling. Bantal untuk duduk seperti ini lah mungkin. Bantal untuk duduk. Tetapi bantal itu setelah diberikan, itu tidak dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk duduk. Rasul lebih memilih duduknya lesehan. Tidak duduk di atas bantal itu. Wasaratil wisadatu baina bainahu, sehingga akhirnya bantal itu ada di antara saya dengan Rasul. Kata para sahabat, Rasulnya lesehan di sini, ada bantal, saya juga lesehan di sini. Jadi bantal itu ada di tengah-tengahnya. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari cerita sahabat Rasul yang rajin puasa sunnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakfika min kulli syahrin salasatu ayyam." Kamu yang rajin puasa sunnah ini, kata Rasul ya, apakah tidak mencukupkan diri untuk puasa 3 hari saja dalam sebulan? Jadi ini tawaran Rasul. Maksudnya Rasul SAW itu kan kalau memberikan tawaran bukan memulai dari yang paling sulit, tapi memulai dari yang paling mudah. Kata Rasul, kamu yang rajin puasa sunnah itu coba dululah dalam 1 bulan 3 hari. Ini dulu dicoba. Maksudnya jangan langsung hoji, jangan langsung senianan. Coba dulu yang ini.
min kulli syahrin 3 hari ya. Ya ini puasa Ayyamul Bid tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di setiap bulan Hijriah. Sekarang bulan apa sekarang? Rabiul Akhir ya? Oh sudah di Rabiul Awal. Rabiul Akhir sekarang ya. Nah, sekarang tinggal tanggalnya. Tanggal berapa ini? Sekarang 29. 29 Rabiul Akhir. Sekarang dulu kan. Kalau itu 29 Rabiul Akhir ya. ya. Berarti sudah lewat, maksudnya kalau mau puasa 3 hari yang tanggal 13, 14, 15 berarti sudah lewat. Berarti sudah lewat. Nanti di bulan depan Jumadil Awal nanti dihitung tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15-nya kapan. Nah itu puasa 3 hari berturut-turut. Jadi ini tawaran Rasul SAW bagi yang ingin puasa sunnah, mulai dulu dari sebulan itu 3 kali dulu. Jangan dulu yang lain maksudnya, coba dulu yang ini. Kemarin Pak Ketua kita nyoba gitu kan. Katanya ada riset positif yang menyebutkan bahwa kalau kita puasa dalam 3 bulan 3 hari itu ada pembaharuan sel di dalam tubuh. Pokoknya positif, pokoknya sehat sekali. Qala qultu ya Rasulullah qala khamsan. Kemudian kata sahabat Nabi ini ngomong, "Ya Rasul, kalau 3 hari saya kuat kira-kira ya. Tambahlah ya Rasul 5 hari gitu kan." Ya kata Rasul terserah gitu kan, mau yang jelas tawaran saya 3 hari dulu. Kata sahabat Nabi, "Ya Rasul, saya kuat 3 hari. Khamsan. Saya mau 5." Qultu ya Rasulullah. Kemudian kata sahabat ini, "Saya kuat ya Rasulullah 5 hari gitu kan. Tambah lagi jadi 7 hari gitu kan. Dan seterusnya, tambah lagi jadi 9 hari." Pokoknya rajin sekali beliau ini kan. Rajin sekali. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW pada akhirnya setelah mengatakan saya kuat puasa, saya kuat puasa, saya kuat puasa sunnah dan seterusnya, maka kata Rasul di terakhir, qala la sauma fawqa shaumi Daud, maka kata Rasul tidak ada puasa di atas puasa Daud, karena puasa Daud itu adalah puasa setengah tahun. Puasa setengah tahun itu adalah sehari puasa, sehari berbuka. Hitungannya kan puasa setengah tahun kan. Jadi kalau setahun 12 bulan berarti 6 bulannya kita puasa. Cuma disetel sehari puasa, sehari tidak puasa. Nah ini tawaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara kita yang puasa Daud itu ada, cuma tidak banyak karena tidak konsisten ya. Terlalu berat. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu kalau dilakukan cuma seminggu, bukan puasa Daud, itu baru nyubo bae kan. Karena puasa Daud itu dia genap, pada akhirnya dia puasanya setengah tahun. Dia puasanya setengah tahun. Kalau baru nyubo itu baru nyubo bae, belum sinian-nian. Ibarat main bola, itu baru pemanasan, belum masuk lapangannya gitu. Baru di pinggir-pinggir gitu kan. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini mengajarkan kepada kita yang pertama adalah tentang pilihan, kan? Tentang pilihan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah memilihkan kepada orang lain kecuali yang ditawarkan oleh Rasul itu yang paling mudah terlebih dahulu. Jangan langsung yang paling sulit. Dan Rasul secara pribadi juga begitu. Tidaklah Rasul memilih kecuali yang Rasul pilih itu adalah hal-hal yang mudah. Untuk apa? Ya karena kita ini masing-masingnya berbeda. Kecenderungan kita semuanya berbeda. Tidak semuanya kita sama. Nah, tetapi semudah-mudahnya pilihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam perkara wajib itu flat ya sama. Dan misalnya dalam kasus 5 waktu sholat sehari semalam ini flat. Maksudnya boleh nggak ya Rasul? Saya sholat subuh dulu misalnya, yang lainnya libur dulu misalnya. Nah kalau bisa jangan, karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang sholat 5 waktu ini menawarkan kepada kita solusi konkret. Solusi konkretnya apa? Sholat 5 waktu itu sudah harus dibiasakan dari umur 7 tahun anak-anak, supaya nanti pada saat umur baligh 5 waktu ini sudah selesai, maksudnya sudah beres, tidak ada masalah lagi. Jadi Rasul mengobatinya itu dari hulu, dari hulunya. Umur 7 tahun, keluarga muslim sebisa mungkin mendidik anaknya untuk menjadi generasi yang sudah melaksanakan sholat.
5 waktu. Memang dicoba bertahap, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nanti kalau pada umur 10 tahun, didikan 2 tahun pertama ini belum selesai, di umur 10 tahun belum lengkap 5 waktunya, padahal belum sampai umur kan? Nah itu boleh dikerasi. Bahkan redaksi Rasulullah SAW mengucapkan fadribu, boleh dipukul. Boleh dipukul, memukul anak sendiri ya. Ya tidak mungkinlah memukul anak sendiri seperti kita mukul maling, nggak mungkin lah kan. Jadi perintah Rasul untuk memukul anak sendiri itu tentunya adalah pukulan orang tua kepada anak. Ada memang orang tua sampai bunuh anak, tapi itu orang tua tidak beres gitu. Orang tua tidak beres gitu. Maksudnya secara umum normalnya orang tua itu kalau memukul anak masih ada batasan-batasan kewajaran. Jangankan kita mukul anak ya. Guru saja mukul anak kita. Kalau kita lihat berlebihan, protes kita sebagai orang tua. Protes kita sebagai orang tua. Nah, apalagi ini anak kita sendiri. Jadi targetnya umur 7 tahun sudah pelajaran sholat, praktek sholat, pembiasaan sholat. Umur 10 tahun belum lengkap sholat 5 waktunya, agak dikasari, agak dikerasi, agak dikejar. Sehingga akhirnya kalau sudah 10 tahun, kalau perempuan datang haid, kalau laki-laki misalnya dia sampai umur, nah itu sudah selesai beres 5 waktunya. Ya maksudnya kalau kita generasi yang memang misalnya kebetulan kita adalah generasi yang dididik oleh orang tua kita dulu misalnya belum maksimal didikan sholat 5 waktunya, mudah-mudahan generasi setelah kita ini maksimal. Biar pembelajarannya yang 5 waktu ini flat, maksudnya jangan ditawar. Kalau mau nawar yang sunnah itu. Nah kalau mau puasa sunnah, mulailah dengan 3 hari setiap bulan, gitu kan. Nanti puasa-puasa yang lain. Nah, masalah muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu hadis yang bagus sekali untuk kita dengarkan. Ini terkait dengan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cucu beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu hasanan qattun illa fadat 'ainaya dumu'an." Kata Abu Hurairah, tidaklah saya melihat cucu Rasul yang bernama Hasan kecuali saya tuh kalau melihat Hasan tuh menangis. Kemudian jalan-jalan, muter-muter sampai akhirnya bertemu dengan pasar Bani Qainuqa. Bertemu pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ya, ini pasar, nama pasar. Pasar perkampungan Bani Qainuqa. Ya mungkin pasar 12 ilir, pasar 1 ilir gitu ya. Fatafa fihi wa nazara. Kemudian kami di pasar itu cuma keliling-keliling saja. Kemudian kami melihat-lihat saja. Ini kalau ditinjau dari sisi ilmu politik, ini nanti orang akan menerjemahkannya jauh sekali. Jadi kira-kira ada orang yang menerjemahkan jalan-jalannya Rasulullah SAW model seperti ini. Salah satunya adalah untuk melihat public mood, untuk melihat mood publik itu seperti apa. Apa obrolan orang di luar sana apa? Obrolan. Kayak sekarang misalnya, obrolan orang di luar itu apa? Oh, misalnya sekarang obrolan orang di luar itu rata-rata berbicara tentang UMKM misalnya kan, penguatan UMKM. Kemarin Pak Muwardi di OPI, saya lihat lagi ada pameran atau lagi ada giat penguatan UMKM bersama BRI di OPI kemarin. Orang berbicara UMKM terkait dengan bahwa UMKM ini menyerap 60% misalnya ekonomi Indonesia. Kalau UMKM roboh, 60% ekonomi Indonesia roboh juga. Oh ini public mood berarti kan. Orang melihat, keliling-keliling melihat public mood. Saya nggak mau terlalu jauh ke sana. Balik lagi ke Abu Hurairah, ditemui Rasul dari masjid, diajak jalan-jalan keluar ke pasar Banu Qainuqa, keliling-keliling melihat-lihat. Kemudian pulang lagi, summan sarafa, kemudian pulang wa ana ma'ahu, dan saya masih bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta jina ilal masjid, kemudian kami pulang ke masjid lagi. Jadi rumah Rasul dengan Masjid Nabawi itu kan dekat. Karena Abu Hurairah ini nggak punya rumah, Abu Hurairah ini tinggal di pelataran masjid, akhirnya pulangnya ke masjid lagi.
Fajalasa fahtabasumma qala. Kemudian Rasul duduk di pelataran masjid. Kemudian Rasul duduknya itu duduk ihtiba. Oh, maaf ya, duduk ihtiba itu duduk begini. Nah, ini duduk ihtiba. Jadi kaki begini. Ini kan duduk rakyat jelatan ya. Duduk seperti ini ya, kesannya ya. Bukan duduk ngongkrot, bukan. Duduk ngongkrot lah ya. Duduk ihtiba ya, itu lah, duduk ihtiba. Pulang dari jalan-jalan, balik lagi ke masjid, Rasul duduk istirahat, duduknya duduk ihtiba. Summa qala, lalu kemudian Rasul mengatakan, Aina lakaun, mana tadi cucu saya, gitu kan? Mana tadi cucu saya? Saat pulang dari pasar itu, mana cucu saya? Mana si kecil? Mana anak kecil tadi? Maksudnya cucu saya tadi mana? Lalu kemudian Fajar Hasanun, lalu kemudian Hasan datang lari. Hasan masih kecil. Fajar Hasanun yastaddu fawaqa'a fi hijrihi, datangnya sambil berlari. Berlarinya itu tiba-tiba jatuh ke dalam pelukan Rasul. Biasa ya, budak anak kecil kalau lari, datangnya ke menjatuhkan badannya ke kita. Kata Abu Hurairah, saya melihat itu. Summa adkhala yadahu fi lihiyatihi, karena Rasul berjenggot, oleh Hasan jenggot Rasul dipegang begini. Orang Arab ya. Summa ja'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaftahu fahu fa yadkhilu fahu fi fihi summa qala, lalu kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Hasan ini diciumnya. Summa qala, lalu kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah saya mencintai Hasan. Fa ahbibhu, cintailah beliau, cintailah Hasan ini ya Allah. Wa ahibba man yuhibbuhu, dan cintailah orang yang mencintai Hasan. Ini Hasan dan Husain adalah secara umum ya. Ya maksudnya kecintaan kita terhadap Hasan dan Husain itu positif. Itu masruk, itu ada sandarannya. Selain beliau adalah cucu Rasul, Hasan dan Husain adalah sahabat Rasul, Hasan dan Husain adalah keluarga besar Rasul, Ahlul Bait. Nah, mungkin yang membedakan antara kita dengan sebagian yang lain itu faktornya banyak, faktornya banyak. Ada faktor politiknya, ada faktor ideologinya tentang kecintaan terhadap Hasan dan Husain, terutama terhadap teman-teman kita yang beraliran Syiah ya. Dan Syiah pun nanti akan ada ragamnya, ada Rafidi, ada Ismailiyah, dan seterusnya gitu. Saya kira babnya kalau seandainya kita sepakat mencintai Hasan dan Husain, itu sepakat kita semua orang Islam sepakat, boleh dan memang dianjurkan, dan memang kita wajib mencintai seluruh sahabat Rasul. Nah, tinggal permasalahan-permasalahan yang lain yang akhirnya membuat sebagian terpecah menjadi beberapa golongan terhadap Hasan dan Husain. Tapi saya bukan pakar untuk berbicara tentang itu. Nanti kalau pengen berbicara tentang itu bisa dicari dengan narasumber yang lainnya. Sementara waktu kita berbicara tentang bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan sahabat beliau yang tinggal di pelataran masjid. Abu Hurairah diajak jalan-jalan, muter-muter, keliling-keliling. Kemudian kecintaan Rasul SAW dengan cucu beliau. Terlebih Rasul SAW sendiri tidak punya anak yang sampai besar kecuali cuma Fatimah. Mungkin naluri kemanusiaan Rasul SAW, ya kepingin juga mungkin ya naluri kemanusiaan melihat anak kecil tumbuh seperti itu. Nah, semua anak laki-laki Rasul SAW tidak ada yang berumur panjang, meninggal semua dalam posisi masih anak-anak. Ya ini hikmah Allah tentunya berlaku. Ya maksudnya kalau mau dicari-cari kenapa seluruh anak Rasul SAW yang laki-laki terutama meninggal semua dalam kondisi masih kecil, ya mungkin Rasul SAW ingin dijaga supaya memang benar-benar bahwa Rasul sebagai penutup kenabian itu jelas bahwa tidak ada yang mewarisi beliau dari sisi anak setelah itu. Yang ada hanya Fatimah sampai besar, sampai menikah, tetapi akhirnya juga Fatimah meninggal duluan. Fatimah radhiyallahu anha adalah keluarga Rasul SAW yang pertama sekali meninggal setelah Rasul meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, demikian obrolan kita di subuh kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada yang mendesak yang pengen ditanyakan, kami persilakan. Habis? Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.